Halo semua, kembali lagi bersama kita di Bacot Balap. Kita akan mengobrolkan seputar F1, khususnya di GP China kemarin. Oke nih, kali ini gue ditemenin sama teman-teman gue nih. Itu ada Eka dan Hasbi. Halo, baik lagi. Mungkin kita masuk ke pembahasan kita ya. Boleh, boleh. Kita masuk ke pembahasan pertama ya. Pertama itu ada di sprint ya. Sprint China kemarin nih. Kalau menurut Aing sih dari sprint kemarin sih nggak banyak yang ada drama atau apa ya. Cukup sedikit lah dramanya. Dari Hamilton yang mendominasi di awal sampai akhir. Kemudian ada Piastri dan Verstappen. Nih, menurut Paraneh nih gimana nih pendapatnya? Dari Aspi dulu deh. Oke, Bar. Jujur ya, kalau gue sendiri, sprint kemarin gue kagak nonton. Karena ada kesibukan lain itu kerja. Cuma lihat dari hasil-hasil dari sosmed atau yang lainnya, bisa dilihat tuh Ferrari bersama Hamilton, dia kan menang gitu ya. Nah itu agak mengagetkan gitu ya. Soalnya kan sebelumnya Ferrari itu kesannya tuh mobil yang biasa gitu, mediocre standar gitu lah. Tiba-tiba di sprint kemarin, kok mereka bisa dapat podium gitu ya. Nah itu agak mengagetkan dikit lah tentunya. Nah itu menurut saya gitu. Gimana menurut Eka yang sebagai fan Ferrari atau tifosi lah? Apa ya? Mungkin kalau misalkan perbandingan sama Australia kemarin, perbandingan di apa ya? Gap floor-nya sih lebih rendah kayaknya floor-nya. Terus kenapa bisa menang Hamilton? Ya gara-gara nggak kena dirty air, dia di depan terus kan dari awal. Sprintnya yang sebenarnya krusial di GP ini tuh kayak Monaco gitu lah. Tapi Kak, menurut mana Kak? Mana kan setelah kemarin sprint nih, Hmm. di Hamilton Hmm. mendominasi dari awal kan. Mana bakalan expect gak pas race-nya si Hamilton tuh bakal dominasi juga? Di mananya di race-nya? Iya, pas di race-nya. Eh bisa ya bisa nggak. Soalnya sekarang tuh ada peraturan kalau pak termnya itu bisa dirubah habis sprint. Jadi sprint tuh settingan habis sprint tuh mungkin tim-tim lain punya banyak data yang bagus, terus mobilnya setupannya dirubah. Jadi ya bisa gacor. Ferrari. Enggak, maksud saya itu mana optimis gak pas kemarin sprint? Ah, Oh, Nah, race-nya pasti bakal bakal menang juga nih si Hamilton atau si ya Leclerc. ya iyalah, pastilah kalau ngeliat nih sprintnya orang di depan terus. Leclerc juga kemarin space-nya nggak buruk-buruk amat lah meskipun kelima gitu. Sih oke lah. Kalau mana Bi gimana Bita? McLaren pas Ya tuh McLaren tuh. sprintnya tuh. Sprint kan McLaren tenggelam banget tuh. Lando ke nah iya. 8. Apalagi si Lando tuh, Ya ke kayak 8. yang kurang meyakinkan banget tuh si Lando. Tapi ya kalau menurut gua, karena dari kemarin gua udah bilang kalau McLaren musim ini tuh kan mobilnya kuat itu ya. Jadi mungkin sprint kemarin tuh ya mungkin ada cuman ngepur dikit lah itu mah. Ngepur biarin lawan-lawan dapat poin dikit gitu lah. Soalnya kan nanti bakal didominasi oleh McLaren. Nah, jadi cuman hasilnya lowong dikit itu lah. Iya tuh. Soalnya kan terbukti nanti di race-nya kan kita bisa lihat hasilnya gitu lah. Itu Iya sih. Tapi cuman ngepur. dari kemarin pas sprintnya sih si Lando tuh agak struggle sih dari radionya kemarin. Iya iya. Lando kemarin kayak ini mah kayaknya McLaren nggak akan sedominan itulah. Iya. Tahunya. Ya, Itulah. Paling kita lanjut lagi nih ke masalah selanjutnya ya. boleh. Ke posisi grid pas race nih. Ada dua McLaren di depan lah gitu. Nah, Gimana Menurut ya? Marane gimana tuh? Udah ketebak sih pasti ya. kalau menurut gua gitu ya, yang fans McLaren, kayaknya itu merupakan sebuah apa ya, kunci keberhasilan dari tim-tim kru-krunya McLaren itu ya. Dia bisa apa sih mencari solusi dari permasalahan pada saat race. Nah, terbukti di kualifikasi mereka akhirnya bisa menemukan settingan yang oke sehingga di kualifikasi mereka bisa dapat pole 1 sama 2. Nah, Satu itu. sama tiga. Duanya Oh, Russell. 3. Oh, oh iya ini salah. 1 sama 3 betul. Kalau Eka gimana Kak terhadap pole race sebelum race ini? Hmm, Pendapatnya gitu.
kalau misalkan dibilang expect ya expect McLaren bukan kencang. Ya baik lagi ini McLaren gitu. Mm-mm. Yang tahun sekarang emang kencang cuman nggak apa ya nggak expect bakalan gimana ya ngomongnya ya. Tapi terlepas dari itu Piastri ini pertamanya Piastri yang lumayan bagus lah buat ini. Soalnya kualifikasi ini bakalan penting banget buat race-nya nanti. Ya banyak dirty air segala macem lah. Jadi ya Ya. bilang expect bukan McLaren. Cuman yang kemarin Kalau Ferrari-nya ada sendiri, harapan. Ferrari sendiri ya masih ada sedikit harapan lah. ya sih. Nah, pas di awal race tuh, Hmm, awal race balapan tuh, hmm. kata mana si McLaren ini bagus nggak sih pas awal race-nya? Biasanya kan Lando kan kalau di tahun sebelumnya kan emang jelek kan tuh pas di awal Mawaris bagus, balapan. bagus Lando. Bisa ngunci Russell. Russell Iya sih. bisa 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 ngunci posisi dua dari Russell lah. Bisa nyolong. Dua-duanya bagus ini. Sebenarnya Russell itu kalau dilihat dari Ain kemarin, Russell dikunci sama si Piastri sih. Jadi Norris bisa dari samping. Oh iya 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 Hmm, iya iya. betul, Bar. Russell juga ya, startnya itu lumayan oke kan Russell juga. Iya, Bagus lebih cuman bagus dari ketutup Piastri sama malah. si Piastri. Mm-mm. Dan Piastri nutup. Ya. Iya, ha. Nah, itu teh lalu ya awal race itu teh gak lama kemudian si apa sih? Si Leclerc dia front wing-nya ketabrak Hamilton ya. Iya, Ya, Itu masih awal gitu ya. awal banget. Tapi itu tapi di luar ekspektasi sih. ya di luar Dia masih ekspektasi kenceng juga tuh. kencang. Ya kencangnya gara-gara apa? Gara-gara ilegal. Oh, aduh. Waduh. Tapi kemarin aneh juga ya. Sampai ada Tapi dari sadis kan. kalau dari front wing yang satu itu kan Samping samping ngaruhnya gitu. apa sih? Harusnya Mm-mm. ngaruhnya apa sih buat balapannya? Kalau menurut Marane? Eh, Hasbi dulu kali. Gimana ya kan kemarin tuh yang patah tuh front wing bagian sampingnya ya yang tegak itunya ya. Yang Ya, kiri ya end plate kalau nggak salah namanya. Mm-mm. Lupa apa Yang aku. kiri, ha. Nah, kalau dilihat secara aero mah kayaknya ini mah kayaknya nggak terlalu berpengaruh deh. Cuma dari keseimbangan itunya kayak nah jadi berat keseimbangannya sebelah paling. kelihatannya tuh, ha. Iya. Tapi overall lah sampai race tamat aman, gak ada yang terlalu bermasalah. Cuma di akhir-akhir karena pengaruh grip mungkin ya jadi agak melambat itu. Bukan dari front wing juga ya. Tapi Iya. Gimana Kak? kalau menurut Eka kemarin yang jago F1 nih, yang udah bahas sama. Kalau dari front wing ke samping kan nggak ada kan? Itu ngaruh ke bannya nggak sih? Jadi bannya gampang haus kah atau gimana? Mm-mm. Ngaruhnya ke aerodinamika. Itu kalau misalkan ngelihat radionya Leclerc yang we're losing sometimes in turn 2 maybe try one lap without using curb. Jadi Oh iya benar. Leclerc tuh Hmm. beloknya ngambil curb gitu loh. Jadi dia belok tuh Hmm. ngambil curb banyak gitu kayak Initial D yang skill driftnya masuk ke solokan gitu kan. Tahu Oh nggak? iya, Kayak tahu gitu tahu. kurang lebihnya Oh iya. Leclerc tuh kemarin tuh. Makanya kenapa dia dia bisa ya masih stabil lah belokannya. Cuman terlepas dari itu gimana ya? Pace-nya lebih bagus dari Kebantu. Hamilton malah. Aneh ya tuh. Oh, itu masih Iya tanda sih. tanya juga nih. Sampai Hamilton harus di swap posisi juga kan? Iya, Sama Leclerc. iya. Ya nggak tahu apa yang terjadi sama Hamilton, cuman terlepas dari itu kayaknya nggak tahu sih. Ya sih, padahal di sprint dia mendominasi kan? Iya, itu Kejar settingannya gitu ya. ada yang dirubah sama Fred Fisher. Nggak tahu urgensinya kayaknya katanya sih buat manajemen ban biar lebih bagus ya, cuman jadi makin jelek ini ya race-nya. Nah, terus itu tuh ngaruh nggak gara-gara kecelakaan front wing kemarin akhirnya Leclerc jadi pakai strategi one stop pit gitu. One bener kan? Satu Iya, pit, one stop, satu Ya, pit. pas swap. Hmm. one stop. Ngaruh nggak itu gara-gara front wing itu rusak? Enggak sih kayaknya semua semua tim juga sekarang kan pakai one stop semua kan. Malah yang two Mm-mm. stop tuh Ya. gagal lah istilahnya kayak Hamilton, Tsunoda, RBR tuh kan dua-duanya two stop kan. Dan dua-duanya gagal kan. Oh iya. Mm-mm, gagal Akhirnya banget itu nggak mah. dapat poin kayak
semua mobil yang berhasil selamat tuh yang pakai strategi one stop semua. Jadi malah awalnya Ferrari tuh nyangkanya bakalan two stop mobil-mobil tuh. Cuman Leclerc kekeh nih. Ini nggak akan bisa kalau two stop. Ini harus one stop, harus manajemen ban. Jadinya semuanya pada one stop juga kan. Pada akhirnya Mm-mm. ya kayak gitu. Pada artinya semuanya one stop. Kalau Oh iya menurut sih. Mane sih, Leclerc kan itu kan nggak ganti front wing-nya kan. Ya, Kalau misalnya ganti tuh, bakalan lebih cepat atau enggak? enggak, enggak. Malah kayaknya bakalan buang waktu 6 detikan di belakang. Kenapa tuh? Pace Ferrari emang segitu kayaknya. Enggak lebih, enggak kurang. Oh, jadi front wing rusak berarti nggak terlalu ngaruh lah ya ke kecepatan. Iya, kecuali kalau misalkan dari awal emang nggak ada damage gitu. Mungkin ya bisa 1 detik lebih kencang lah atau berapa detik lebih kencang lah. Cuman kayaknya nggak akan terlalu signifikan soalnya emang pace aslinya udah segitu gitu. Kita lihat Hamilton emang struggle banget kan di race kemarin. Iya betul. Ha. Kayaknya Hamilton ya yang paling stagnan gitu ya. Gak Mm-mm. naik, gak turun, stabil ya udah gitu. Iya, Russell sih Bi yang nggak naik atur. Tapi akhirnya naik di akhir. Ya, akhirnya naik gara-gara Lando. Gara-gara diskualifikasi. Oh iya sih. Mimpi buruk banget itu diskualifikasi gara-gara berat mobil tuh soalnya nggak akan ketebak anjir. Udahlah Paling lewat. lanjut ke race-nya nih. Boleh. Nah, apakah race ke cuaca nih? Cuaca di Shanghai itu menurut pandannya gimana sih? Bagusnya buat mobil apa? Asli kali. Cuaca kemarin tuh itu ya panas dan Mendung. apa sih kayak mendung tapi nggak sampai turun hujan gitu ya. Iya, Kebanyakan juga jadinya pakai bahan hard kan di sana. Hmm. kan ada Untung pas di radio McLaren tuh kan ada isu-isu tuh lap-lap terakhir bakalan hujan katanya, tapi enggak juga sih. ya enggak. Nah itu jadi keberuntungan buat McLaren juga sih nggak ada hujan. Tapi kalau pun hujan cuman half class one tuh ya ringan banget hujannya lah. Bener. Ringan. Tapi itu bisa merubah juga sih kak. Kalau misalnya ada safety car, tahu-tahu ada yang melipir kan. Tapi McLaren sendiri kan ngomong satu lap terakhir kan? 3 lap terakhir kan? 3 lap terakhir Ya, ya. Ini akan ada yang berubah banyak deh. Kan 2 lap safety car, 1 lap balapan lagi. Palingnya Lando sama sama Piastri yang clash mungkin di depan. jangan dong. Ya maksudnya clash itu battle bukan clash tabrakan. Mm-mm. Ya paling kita doang kan. Ya udah sisanya ya udah balapan seperti biasa lagi. Nah lanjut nih. Yang paling ini kayak paling kelihatan kemarin tuh si Berman tuh kayak bagus banget tuh Iya, manuver-manuvernya. Berman Kemarin bagus. gimana sih tuh? Ya, Dia Berman bagus banget sampai bisa ngambil poin di race kemarin ya. Pace-nya ada seenggaknya gitu. Mm-mm. Manuvernya bagus, overtake-nya gak maksa lah dia. Tenang banget dia kelihatan. Nunggu banget ada kesempatan dia misalkan mungkin rookie yang lain ada kesempatan sedikit misalkan langsung diambil kalau enggak dia Memaksakan gitu dia ya. Ha. maksa. ya. Kalau Liver kemarin enggak anjir, dia tahu dia nggak bisa manuver di sini, dia tunggu di depannya langsung di RS susul menang dapat poin. Paling ciao Tapi lah. kemarin driver of the day-nya si Kimi. Iya itu Kimi. ya kenapa ya tiba-tiba banget ya, Kimi. tiba-tiba. Kemarin setuju gak itu? Hah? Gimana tuh? Iya Kimi Kok Antonelli Kimi kemarin di OTD-nya kurang aneh. Iya, kelihatan gitu ya? driver of the day-nya Kimi Antonelli. Kok bisa gitu ya? Nggak tahu kemarin. Gue kurang merhatiin ya. Kemarin lu ngepot siapa? Gue Leclerc. Gue Piastri. Aku nggak ngefont sih. Tapi yang ada ya itu Kimi yang di OTD ya. Ada nggak sih Bi Kok bisa gitu ya? kemarin Hmm? kesorot gitu 1 kali gitu yang lu Ada inget? gitu. Enggak yang lu inget? Kimi pesan nggak ada. Dia kayak bisa wes stabil sebagai seperti Mercedes biasanya gitu lah. Masalah Iya rasa sih. rasa juga jarang Jarang dikritik sorot. gitu. Mm-mm. Apalagi ini Kimi yang second drivernya. Kimi juga cuma naik 2 peringkat kan dari pole 8 ke 6 kan. Ih, ya Hmm. gitu. Iya ya. Lupa. Tapi aneh kok bisa DOTD ya. Nggak ngerti. Yang aneh juga sih. Nggak ngerti. Nggak ngerti.
Mungkin ada fans-fans baru Kimi yang ngevote. Oh iya, karena kan foto kan subjektif gitu ya. Iya, subjektif. Iya. Paling kemarin yang lumayan kesorot kan Berman malahan. Jerman. Hmm. Ada Max Verstappen juga di akhir-akhir bagus ini mah. Dia yang ngejar Leclerc kan ya. Yang Iya, ngejar. Ngeri juga Hampir, ya. hampir ngejar Russell juga kan. hampir Hmm. ngejar. Itu kalau misalnya ada lap lebih sih masih bisa kejar tuh. Hmm. Ini kalau ada lap lebih kayaknya Norris ketiga keempat ya aja. Iya betul, soalnya kan dia tuh ada masalah pedal itu ya sama brake Padahal issue ya. aja. Break issue. Hmm. Untungnya udah di akhir-akhir lah. Ya udah dia. Semakin akhir Rasis dia tuh ya. makin lambat aja. Kayak bener kata si Hasbi waktu kemarin dia ngambil ngambil rem itu jadi dari jauh banget sebelum belokan udah ngerem. Setelah ada dari apa sih? Engineer-nya yang bilang break zone-nya makin jauh ya. Tapi untungnya gak kekejar lah. Jadi masih aman bisa mengamankan posisi di kedua. Cuman Istilahnya nih kemarin kemarin teh balapan nih. apa? Oh, lanjut aja. Kemarin tuh ya yang crash cuma seorang aja kan ya, si Alonso doang aja. Alonso nggak crash dia Hmm. break issue. Nggak crash tuh kayak Oh ya break is. bakar kan. Kata siapa di radionya itu kebakar katanya Kayak si remnya. kayak Max tahun kemarin di Australia kalau Hasbi inget. Oh. Oh ya yang Maxima kemarin sampai kebakar kelihatan banget aja. Kayaknya lebih parah lagi mungkin. Hmm. Ini pas di akhir-akhir gitu kan ada pertarungan antara Hajar dan Dohan nih. Gak beres-beres walaupun gak ada poinnya ya di situ ya. Tapi mereka tetap kekeh itu duel gitu aja. Udah Yang nggak ada satu udah fotonya. di kena penalti tapi tetap kekeh gitu ya. Menurut kalian tuh gimana tuh aja? Udah nggak ada fotonya lagi. Itu mah kayak pertarungan sia-sia gitu. Mau nyusul juga tapi gak ngaruh udah dapat penalti. Minimal lah ada kecelakaan gitu lah dari mereka berdua biar bisa menambah flare gitu lah. Jadi kan nanti kalau kecelakaan ada safety car, bisa mereset ulang lagi race gitu lah. Sedangkan kemarin kayak gak penting gitu. Kayak buang-buang waktu. Iya. Cuman mau apa sih mau pamer sponsor doang kelihatannya kayaknya. Iya sih itu paling ngehargain sponsor doang. Ya seenggaknya dia mereka berdua spiritnya ada lah, semangatnya ada buat balapan. Iya sih. Walaupun gak ada poinnya di situ ya. Walaupun nggak ada poinnya Yang ya, satu udah kena penalti juga tetap di defend aja. ya gimana ya. Lanjut mungkin Bar. Kita lanjut ke ini ya, ke Haas nih. Hmm, Bisa dapat double point tuh di situ tuh. double poin. Lumayan kan tuh poinnya tuh. Bisa Berapa ya ngejar poinnya? Bisa ngejar Sauber. ngejar Ferrari lah. Oh iya ngejar Ferrari. Aduh, gue gak sadar lagi aja. HS Ngejar dia bilang. Ferrari. 14 Ferrari. dia sekarang poinnya. Iya, dia poinnya 14. Ya bagus dong peningkatan dong kan gue juga selain Ferrari ngedukungnya Haas gara-gara Oli Berman. Ya kemarin juga gue ngedukungnya Haas di tim papan bawah. Soalnya tuh pas balapan di Australia kemarin kan Haas tenggelam banget nggak sih? Dia di belakang posisi 19 sama 20 kalau nggak salah dia tuh. Ya kasihan lah. HS kemarin tuh 11-12 kayak Sauber berarti ya. Iya, Tim papan bawah ya. iya. Nggak, Apa itu teh ada pengaruh dari sponsor baru nggak? Dari Toyota itu. Musim sekarang jadi lumayan upgrade gitu lah. tapi upgrade-nya dari musim kemarin sebelum ada Toyota juga udah upgrade ya. Kemarin tuh gue pikir Hmm. gara-gara pembalapnya Nico sama Kevin Magnussen kan mereka berdua senior jago lah. Nyata sekarang juga ya Ocon bagus sih sebenarnya. Oliver kan belum kelihatan pace-nya kayak gimana. Hmm, Ya ternyata sekarang mobilnya lumayan stabil lah kalau dilihat-lihat mah long run-nya. betul aja. Keren. Menurut dia Ayo Komatsunya kan ngomong dia berani pakai ban medium di akhir-akhir tuh. Dan akhirnya terbukti bisa one stop dan jalan sampai akhir dan dapat poin double poin. Jago Kita lah. lanjut ya ke ini.
ke Red Bull nih, gimana Red Bull nih performa driver keduanya nih si El Odeng, El Hodeng apa? Apa, Odeng, Bar? Odeng, 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 Odeng. Odeng. Odeng Kok bisa Lawson, jadi El Hodeng kan? Odeng Lawson, Odeng Lawson. Kan Lawson jualnya Odeng. Oh iya. Ah itu mah timpang, jomplang banget aja. Yang belum dapat poin sama sekali tuh ya. Katanya ada isu itu mau diganti kan sama si Yuki. Yuki, iya. Terus Ya, saya menurut baru-baru tuh Marane ada itu gimana tuh? Kalau misalnya Yuki masuk nih, apakah akan berpengaruh atau enggak tuh, kata Marane? Dari Hasbi deh gimana? paling pengaruh dikit sih kayaknya. Maksudnya naik gak akan sampai rank 19 atau 20, paling bakal masuk 10 besar lah kalau sama Yuki. Tapi nggak akan bisa dempet bareng sama Max itu misalnya kayak posisi 34, 56, 12, nggak akan bakal sedekat itulah kalau sama Yuki. Gapnya mungkin agak lebih mendekat gitu lah kalau diganti sama Yuki. Tapi itu juga belum tahu ya, cuma spekulasi karena pengalaman Yuki doang di F1. Berapa tahun berarti sekarang? Menurut Marane lebih baik Yuki gitu ya daripada si Odeng. Ya lebih baik lah jelas. Berdasarkan pengalaman juga lah. Kalau menurut Marane Kak gimana Kak? Sakit hati juga nggak sih jadi Yuki, dia dari tahun 2021 di RBR nggak dinaikin-naikin terus. Ya ini terkait sponsor juga sih, terkait Hondanya juga sih. Iya sih. Cuman balapan minggu depan, 2 minggu depan kan Jepang, Hmm. home race-nya Yuki, home race-nya Honda juga kan. Jadi mungkin gak ada salahnya bagi Red Bull buat masukin Yuki di balapan itu sebagai Di Jepang perpisahan itu ya. juga kan ya. Iya. Kan tahun depan Red Bull udah pakai Ford kalau nggak salah mesinnya. Udah kan Honda lagi. Jadi ya anggap aja ini musim ini perpisahan yang manis lah kalau misalkan Yuki bisa jadi pembalap utamanya Red Bull. Soal performa ya dari segi pengalaman ya jelas Yuki dong. Dari segi kualifikasi juga kemarin kan Yuki bagus ke 8 kalau nggak salah. Gue lupa. Jadi ya kemana-mana bagus Yuki lah. Kalau misalkan dilihat dari data CV-nya ya. Soalnya Hmm. si Lawson Ya. ini Di CV-nya atas, baru dikit. di atas kertas Yuki lah ya Ya di kemana-mana atas ya. kertas Yuki. Pasti. Oke. Sama itu juga Bar. Katanya RBR-nya bakalan minjem Franco Colapinto dari Alpine. Nggak tahu jadi nggak tahu nggak ya, Oh, itu masih rumor juga. padahal kan Nicola Pinto itu driver cadangan kan di Alpine. Iya katanya mau dipinjem katanya. Tapi ini urusannya bukan cuma satu dua belah pihak, tapi kan ada, Colapinto kan drivernya William awalnya. Jadi Hmm. ada tiga tim yang saling kontakan lah tentang Colapinto ini. Bagusnya kayak gimana? Ya harapannya sih bagus Berarti ya. berarti kalau gitu yang perkataan si Toto Wolff tentang mobil Red Bull yang katanya Red Bull itu sebenarnya jelek cuman kebantu Max doang itu berarti benernya sekarang kebukti Iya, kalau lihat dari performa Lawson. iya. Kan yang pertama kan McLaren, kedua Mercedes, ketiga itu Max Verstappen Racing. Ngeri ya. Bukan Red Bull. Karena dari Emang nanti lagi kan AFK agak nyumbang poin. itu cuma pelengkap doang Lawson kayaknya. Iya. Biar 20 orang yang balapannya lah sana. Tapi aneh gitu kenapa Lanjut nggak ya. dari awal Yuki aja gitu ya. Masa ini juga sih sama Hondanya juga kan, dia driver titipan Honda Yuki itu. Hmm. Oke Bar lanjut. Ini lanjut ke posisi akhir dari GP kemarin. Ada pertama Piastri yang mendominasi juga dari awal sampai akhir. Kedua Norris, tiga Russell, keempat Verstappen, kelima itu harusnya si Leclerc ya. Ya harusnya Leclerc. Ya, mana didiskualifikasi. Menurut Marane gimana tuh? Tak dari Ika dulu itu diskualifikasi Iya tuh, karena apa? Eh, dua Ferrari didiskualifikasi tuh kemarin. ntar ya, Aing udah nulis ini nih. Diskualifikasi itu kan ada double Ferrari kan, Lewis Hamilton, Hmm, Leclerc sama Gasly. Leclerc sama Gasly dikasih sama dia, eh, kurang mobilnya kurang satu kurang berat, kilogram. kurang berat. Nah, ini sebenarnya sama aja kayak di apa ya, Spa kemarin kalau nggak salah Russell yang kena diskualifikasi juga kan dia. Hmm. Kayak yang udah dijelasin, tadi udah belum dijelasin yang belum ya. Pokoknya Belum kayaknya. degradasi ban di sini tuh kan tinggi banget. Otomatis ban tuh bakalan terkelupas banyak.
Tambah lagi Leclerc kan sayap kirinya patah. Ya, istilahnya 1 kilogram tuh ada di sana semua lah anjir. Kalau dijumlahin gitu ya. Harusnya iya gara-gara kalau misalkan ada yang nanya gara-gara apa ya gara-gara itu mungkin alasannya. Mungkin ya, kita kan nggak tahu Bisa dalam jadi kayak ya. gimana. Bisa jadi juga ada Ferrari yang salah atau ada part yang kurang atau gimana, kan kita nggak tahu dalamannya gimana. Cuman FIA ngomongnya mobil ini kurang 1 kilogram makanya diskualifikasi. Mungkin kalau misalkan buat Leclerc studi kasusnya lebih gampang ya. Kalau misalkan buat Hamilton studi kasusnya lebih rumit lagi soalnya itu plank bawah yang aus. Jadi di setiap mobil F1 tuh ada planknya gitu loh buat yang misalnya ada kalau misalkan lo nonton ada percikan api di bawahnya tuh kadang-kadang. Nah, itu yang Iya, yang disebut plank tuh. Hamilton ini si planknya aus melebihi standar yang ditentukan minimal yang ditentukan. Kalau salah berapa milimeter gitu, gue lupa. Nah, plank tuh ada ini nih yang ada di foto ini. Ini juga pernah kejadian sama Leclerc sama Hamilton juga itu dua 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 orang yang sama di Austin tahun 2023 atau 2022. 2023. Studi kasusnya sama tuh. Plank. Jadi ya bukan hal yang baru sih sebenarnya. Diskualifikasi kayak gini. tapi Tapi lo kalau kecewa misalnya nggak? Akbar mungkin. Nah, Akbar dulu ya. si Leclerc nih Hmm. nggak kena insiden nih dari awal nih si front wing-nya nggak patah, Hmm. bakalan kena diskualifikasi atau enggak sih itu? Eh, bisa jadi ya bisa jadi enggak. Kita nggak tahu kan sebenarnya. Kalau misalkan dari analisis gua kan emang nggak dari ban sama dari front Hmm, wing. Cuman kan yang aslinya kita nggak tahu. Kalau misalkan berapa gram ya paling ya front wing itu ya 300 harusnya sih gram ada mungkin. ringan. 200 gram ada kayaknya. Ya sekitar segituan lah. Mungkin. Ya ada Jadi kemungkinan mesti tetap tetap diskualifikasi lah ya, kemungkinan besarnya ya. ya kayaknya. Soalnya kan kalau kurangnya 1 kilo kan jauh juga sih, Iya kayak. masih sepertiga tuh. Hmm. Dari Asli tadi lanjut mau ngomong apa? Cuman mau nanya aja kayak Kak, kecewa nggak Kak waktu dapat kabar diskualifikasi langsung dua pembalap sekaligus katanya. Awalnya Leclerc Yang dulu kan. sebelumnya udah dapat poin. Awalnya Leclerc dulu kan. Alah, sing Leclerc diskualifikasi. Terus berapa menit kemudian Hamilton juga ikutan. Alah, sih ikutan Hamilton ikutan kena. Itu kayak ya udahlah. Namanya juga Ferrari. Bad mood langsung. Ya lumayan bad. Lumayan lah bad. Nggak bisa bohong Aneh. emang buat bad. Tadi kan mau kemarin kan ini podcast dilanjutinnya. Cuman kayak kemarin malas nggak ngomongin. Ferrari, Ferrari aja. Kita lanjut lagi ya ke standing driver sama tim standingnya. Ada kalau tim standing nih ada McLaren pertama, poinnya 78, benar-benar sih banget tuh dari kedua race sebelumnya. Lalu disusul dengan Mercedes yang walaupun dari GP pertama sampai GP China kemarin jarak kesorot, tapi dia poinnya gede juga ya. Lalu ketiga ada Max Verstappen Racing, Verstappen poinnya Racing. 36. Keempat ada William yang cukup mengejutkan juga ya, di atas Ferrari dia. Sama poinnya. Sama Yang di kelima sini. ada Ferrari, dan keenam ada Haas, ketujuh ada Aston Martin, Sauber Racing, sama Alpine. RB, sama susul dengan Alpine terakhir 0 poin. Dari tim standing dulu udah gimana nih? Kata Amran nih. Hasbi mungkin. Kayak dari tim standing yang kurang terprediksi pada saat kemarin libur pramusim gitu ya. Kayaknya dari Ferrari deh yang nggak keprediksi bisa sampai standing kelima, cuma dapat 17 poin. Sedangkan mereka udah investasi ngabisin berapa gitu, udah ngerombak 90% bagian part mobilnya demi ngejar target WDC di musim ini. Hmm. Kalau McLaren kayaknya udah oke deh, dia mah udah layak di posisi 1 karena kan dia tinggal melanjutkan pengembangan Ya, dari kemarin yang udah oke. Mercedes, Racing Bull, Red Bull, kayaknya udah sesuai sih. Cuman paling William yang agak mengagetkan doang. Bisa ngambil posisi 4 untuk sementara sampai saat ini. Itu aja. Tadi gimana Kak? William sih jujur keren. Soalnya tahun kemarin dia ke-9 kan standingnya. Susah banget nyari poin. Logan Sargent crash, kalau pintu crash, Albon juga banyak crash ya.
Cuman untuk tahun sekarang dia improve-nya gede banget. Untuk Ferrari ya, ada faktor unlucky juga nggak sih sebenarnya dia tuh. Ini Lagi ya. bukan apa ya, bukan posisi yang sebenarnya gitu. Kalau misalkan kemarin terlepas dari kemarin ada strategi yang busuk, ada diskualifikasi. Sebenarnya ya ini kesalahan tim lah sebenarnya, bukan teknis, kesalahan teknis, bukan kesalahan mobilnya juga. Mm-mm. Ya, mobil pace-nya rata-rata banget. Harusnya bisa ke tiga atau keempat lah ya Ferrari ya. Ya, ya. Kalau misalnya kemarin nggak diskualifikasi. Ini banyak kesalahan teknisnya sebenarnya. Kalau Mercedes mobilnya bagus, stabil. Kemarin Russell nggak Tapi Oke. lagi-lagi nggak ngapa-ngapain, ketiga tuh. iya. Berarti Tapi mereka kebilang lagi Mercedes nggak? ini Kenapa? dari GP sebelumnya dari China sampai Australia tuh jarang kesorot tuh padahal. Iya, Tapi di babak kedua nih poinnya tuh. ya. Russell lagi-lagi kan nggak kesorot, nggak ngapa-ngapa, bukan nggak ngapa-ngapain, nggak kesorot, tiba-tiba ketiga, ya udah gitu podium lagi. Terus kan sampai akhir kayak gini sih lucu aja gitu. Tiap tiap balapan dia ketiga, 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 ketiga. Kalau dari William nih dengan adanya si Sainz kan temannya tuh ngebantu ngedorong juga poinnya atau enggak sih? Ngebantu ngebagus jadi bagus nggak sih kalau ada si Sainz ini? Gimana, Bi? Sainz tuh kemarin dapat poin nggak sih? Siapa Satu lagi? Oh dapat ya satu. dari Ingat diskualifikasi. 10. Hmm. Makasih ya mantan. Kayaknya Sainz cuma ngaruh dikit sih, belum terlalu pengaruh banyak juga kan ya. Belum Kalau kelihatan dari gitu ya segi soalnya kan poin. Kan race pertama kan dia itu DNF juga. ya Race DNS. kedua baru dapat poin satu tadi tuh ya. Ya satu. 10 deh. Cuman mungkin dari masukan-masukannya mungkin ya. Jadi Ya William Ya masuk-masukannya bisa paling kan. kayaknya bisa dari teknis berkembang sih. gitu lah. Dia Iya. Bener. ngambil ilmu dari Ferrari juga kan si Sainz, makanya ya bisa sih gacor ini. Kan banyak yang bilang juga Ya. di awal-awal musim, di awal waktu Australia atau sama pramusim ini saya Williams mobil Ferrari versi kedua. Nah, Kan pasti di situ juga ada sharing kan, sharing sama pembalap William tuh. iya ya, Pasti harusnya Albon juga dapat ilmunya kan dari si iya ya, Sainz iya ya. Iya secara sih. nggak langsung ya. Tapi Ayo lanjut ke drivers. secara balapan Albon mah yang lebih bagus. Aneh juga. Iya Albon mengejutkan sekarang kan. Kan lanjut. Diam-diam. Ayo lanjut ke driver standing. Di satu ada Lando Norris, Hmm. yang kedua ada Verstappen, tiga ada Piastri, kelima ada Antonelli, sudah Albon, Ocon, Stroll, Hamilton, dan Leclerc. Kalau dilihat dari poin nih, Norris sama Verstappen itu kan bedanya cuma dikit ya. Kalau kata Marane, kemungkinan kalau kata Aing sih kemungkinan dua ini yang bisa juara WDC ya. Hmm. Kalau kata Marane ada yang lainnya nggak sih yang bisa mungkin WDC? WDC ya. Ini cuman yang pasti McLaren. Peluangnya yang paling besar. Kalau Red Bull malah yang gua agak raguin itu. Soalnya kan kita nggak tahu buat nanti tengah musimnya dia apa ada pembaruannya malah makin bagus atau makin buruk gitu ya. Jadi belum bisa ditebak juga Red Bull bakal kayak gimana. Cuman ya kalau selama masih drivernya Max ya masih kebantu lah. Kalau dari Mercedes ya mungkin cuman apa gitu ya. Kayak cuman dikit doang gitu lah buat persaingan WDC-nya. Sisanya ya gak tahu siapa yang bisa bersaing buat WDC selain McLaren dan Red Bull 2 itu. Jadi firasat aing gitu ya. Verstappen bisa menang WDC meskipun menangnya nggak sebanyak Lando. Asalkan, Kenapa itu? asalkan dia konsisten aja. Asalkan dia konsisten aja. Misalkan ayah, kalau misalkan lihat dari sekarang Lando emang jarang bikin kesalahan. Cuman kalau misalkan nanti misalkan ada DNF segala macam, Verstappen kan ini stabil kan ya, hitungannya. Kayak nyetak poin yang banyak terus. Jadi mungkin kemungkinan besar poinnya nanti bakalan tipis banget. Terus kayak Nicky Hayden di MotoGP lah. Dia bisa WDC kan Nicky Hayden bisa juara cuman menang satu kali doang. Bisa gitu. Antara Verstappen kalau nggak Russell deh yang kayak gitu. Soalnya Russell juga kelihatan kayak stabil banget mobilnya. Kalau misalkan di luar dari itu ya persaingan ini bakal Norris sama Piastri. Cuman kalau misalkan Piastri
harus nunggu mistake dari Norris dulu baru dia bisa maju ke depan. Mungkin kayak gitu. Kalau dari mana gimana gitu? WDC antara kalau dari McLaren sendiri ini kan emang gacor kan ini mobilnya kan. Mm-mm. Yang WDC itu antara Norris atau Piastri tuh kata mana? Kalau secara pribadi subjektif pengennya mah Piastri yang WDC. Hmm. Kalau subjektif Kalau gitu ya. objektifnya tuh, Objektifnya mah kayaknya kelihatannya Norris deh yang layak WDC sekarang gitu ya. Tapi cuman nggak tahu gitu kan dia belum teruji juga ya apakah dia bisa hmm, lama gitu ya konsistennya dan mentalnya juga apakah bisa terbukti kuat nahan lama atau dalam pertengahan musim atau gimana tuh dia mentalnya udah mulai apa ya kayak lelah atau gimana sehingga dia banyak melakukan kesalahan dan kita nggak tahu juga ta. Karena posisi Norris itu kayak rawan gitu kalau dia sampai ngelakuin satu kesalahan bisa langsung ngerubah semua. Bisa Verstappen naik, Russell naik, Piastri bisa mendekati Norris poinnya di kan. Iman jadi semua tuh ada di tangan Norris gitu lah buat PDC atau enggaknya dia. Tahun ini soalnya persaingannya ketat banget ya, Bi, ya. Hmm. iya sih. Kalau dari Aing sendiri sih, kayak Piastri itu punya chance gede banget buat WDC juga. Soalnya kalau dilihat dari GP Australia kemarin itu juga kan, dia sempat mau nyusul si Norris itu kan, Ya, yang di Australia, cuman gak dibolehin kan sama si McLaren-nya Zac kan. Brown. Sedangkan rest di kemarin kan si Piastri juara kan, satu kan. Kalau kata Aing sih, si Piastri ini punya chance gede banget buat bisa WDC. Asalkan ya McLaren-nya juga support lah Piastri. Iya sih. Melihat dari realitanya McLaren bisa ngamanin WCC sama WDC gampang kayaknya. Strong banget soalnya Secara di atas kertas itu mah. di atas kertas. Secara awal musim kita nggak tahu akhir musim bakal kayak gimana. Ya sih. Hmm. Secara mobil dia bagus, secara strategi juga oke sih dia. Iya, McLaren tuh nggak banyak kesalahan, strateginya bagus. Ya. Soalnya pas kemarin di Australia pun dia pas Piastri melipir kan ke samping, dia tuh langsung si Lawrence kan langsung masukin ke pit kan tuh, ganti ban. Sedangkan yang lain kan nunggu ada kayak pengen ada safety car gitu, padahal kan enggak ya yang terjadinya. Kayak gitu sih. Bagus Iya, banget tuh ya dari strateginya. Tapi ini gue mau nanya ke kalian. Kira-kira kalau sampai setengah musim ini McLaren kayak terus-terusan menang gitulah sampai setengah musim ini. Apakah itu udah pasti 100% WDC atau enggak buat paruh musim keduanya? Kayak Red Bull kemarin jadi win streak menang terus di awal tapi akhir-akhirnya kadang kalah gitu loh. Tapi tetap WDC. Apa McLaren juga bakal gitu atau enggak kira-kira? Kalau Kalau kata awalnya terus Aing sih menang. masih 50-50 sih, Bi. Soalnya apapun masih bisa terjadi sih. Tapi ya secara optimistik ya pasti McLaren sih. Tapi kan kita nggak tahu juga ke depannya yang terjadi apa gitu. Hmm, oke. Dari Eka sih gimana, Pak? WCC sih pasti dapat ya kalau misalkan kayak gitu terus. Kalau WDC ya semua bisa bisa terjadi. Karena kan ini drivernya juga tahun kemarin belum Hmm. terlalu impress lah. Dari Norris sendiri kan ya masih banyak kesalahan yang nggak perlu. Jadi kalau misalkan separuh musim menang terus WCC pasti di tangan. Soalnya yang tahun kemarin tuh kenapa WCC Red Bull kalah soalnya yang menang cuma Max Verstappen doang. Kalau misalkan ini kan dua-duanya menang. Jadi kemungkinan Hmm, WCC udah di tangan kalau misalkan menang-menang terus. Tapi kalau WDC kalau misalkan di akhir-akhir jadi jelek misalkan McLaren tenggelam lah. Ya ada kemungkinan Verstappen atau Russell bisa naik. oke kalau ini. Sih. Kalau dari Aing sih udah sih yang dibahas gitu. Mungkin dari kemarin gimana? Ada yang mau dibahas lagi? Apa ya? Nggak terlalu banyak sih paling Hmm, ini aja paling apa sih? Prediksi ke depannya. oh ya buat Jepang, Jepang. ah. Hasbi dulu Jepang kali ya, tuh Hasbi dulu. kalau Jepang gimana ya? Kayaknya masih tetap McLaren yang kuat deh. Tapi belum tahu gitu siapa yang nanti dapat pole satunya. Cuma Red Bull juga kayaknya kemungkinan di Jepang bisa bersaing lah sama McLaren. Soalnya Jepang tuh gimana ya? Race-nya tuh yang sirkuit itu kayak lumayan menarik gitu ya. Banyak tikungan yang kagok. Dan di, apa sih, zona lurusan juga kan lumayan banyak gitu ya.
Jadi ya kemungkinan masih McLaren lah yang masih mendominasi buat nanti race Jepang. Gimana Kak? Menurut mana? Hmm, Jepang tuh sebenarnya ya another sirkuit yang boring lah sebenarnya. Nggak banyak overtake yang bisa terjadi di Jepang. Memang racing lainnya kecil kalau nggak salah ya. Cuman ya McLaren lagi lah. McLaren mungkin ketiganya rasa lagi. Keempat jadi Max. Ferrari masih belum kelihatan di mana. Williams bisa jadi poin lagi. Haas juga bisa jadi poin lagi. Sauber kayaknya tenggelam deh. Sauber aduh. Dari Aquar mungkin. Menurut gua sih paling ya pertama McLaren sih udah pasti. Mungkin kedua kalau dari gue sendiri sih kayaknya bisa jadi si Max deh. Kedua. Ketiga McLaren yang nggak tahu sih. Antara dua itulah pokoknya McLaren. Piastri atau Lando Norris. Keempat Mercedes. Kelima ya Ferrari. Leclerc. Aduh. Oh gini nih, ini yang menarik nih. Gimana performa Tsunoda di GP Jepang nanti? Tsunoda tuh jadi bakal ke Red Bull tau nggak? Kan masih rumor, kalau misalkan jadi ini mah. Kalau jadi gitu ya. Kalau jadi ke Red Bull. Kayaknya dia bakal berusaha semaksimal mungkin buat nunjukin bahwa dia jago. Kan dia main di kandangnya juga kan. Pastinya dia bakal oke mungkin lah. Minimal dapat poin. Gitu menurut gue. Aquar gimana Aquar? Kalau menurut gua sih kayaknya ya Tsunoda. Mungkin karena di home race juga ya. Pasti banyak pendukungnya, banyak pendukung. Dia juga pasti punya semangat yang kuat lah ya. Situ. Ya, dapat lah posisi 7 lah kayaknya. Bisa 7 atau 6 lah. Kalau menurut Aing. Gitu sih. Tsunoda. Ini tuh terakhir kali ada pembalap Jepang yang podium di Jepang tuh Kamui Kobayashi tahun 2012. Jadi ya harapannya Yuki Tsunoda ya tahu-tahu misalkan tiba-tiba podium ketiga kan kita nggak tahu ya itu bakalan ngubah sejarah lah. Dan bagus ke Hondanya juga kan jadinya. Ya mungkin Ya, kayak gitulah. Ya berharapnya Yuki Tsunoda beneran masuk ya. Ini ke harapan dari fans Red Bull dan harapan dari gua juga sebagai ya yang udah ngikutin Yuki Tsunoda dari tahun-tahun dari tahun awal-awal. Mungkin gitu. Untuk Tsunoda. Paling iya paling ya kita pembahasannya. Nggak ada dibahas lagi kan ya? Udah sih kayaknya. nggak ada sih bang. Beres. Soalnya race kemarin kelihatan monoton. Iya, Iya. nggak ada yang terjadi. Boring lah ya. Sampai gue ketiduran juga tuh sempat di tengah-tengah. Saking boringnya tuh. Aduh, ya semoga Jepang nggak gitu lah. Cuman ya realitanya Jepang bukan boring sih sirkuitnya. Iya. Ya, mungkin sekian pembahasan dari kita dari ngobrol santai bacot balap. Gue Akbar pamit dan yang lainnya Ngomong nih. Eka. Oh iya, ya gue juga Ya. pamit dari Eka. Pamit juga gue dari Asbi. Dadah. Bye. Oke. Sampai ketemu. Dah. Tungguin lagi konten kita selanjutnya. Bye.